Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi kami pada mata kuliah Matematika Komputer. Adapun materi yang kami bawa yaitu materi induksi matematika. Selanjutnya kami terdiri dari dua anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Muhammad Catur Pratayuda, dan yang terakhir yaitu Febrianto. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Febrianto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah sebuah metode dalam matematika untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini sangat berguna dalam membuktikan pola-pola dan sifat-sifat umum yang berlaku pada bilangan bulat. Tujuan dari belajar ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang induksi matematika, termaksud konsep dasar, langkah pelaksanaan, dan contoh penerapannya dalam berbagai masalah matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Catur. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih Febrianto telah membawakan pemateri pertama. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu definisi induksi matematika. Induksi matematika adalah sebuah metode pembuktian matematis yang digunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu langkah dasar base case dan langkah kedua inductive step. Konsep dasar dari induksi matematika adalah sebagai berikut. Langkah dasar atau base case yaitu adalah membuktikan pernyataan yang ingin dibuktikan untuk bilangan bulat positif paling kecil. Biasanya ada P sama dengan 1 atau P sama dengan 0. Pernyataan ini harus benar untuk bilangan bulat positif paling kecil agar dapat dikatakan benar untuk semua bilangan bulat positif. Langkah kedua yaitu langkah induksi atau inductive step. Langkah induksi adalah membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu bilangan bulat positif K, pernyataan juga benar untuk bilangan bulat positif K tambah 1. Dengan kata lain, jika pernyataan benar untuk suatu bilangan bulat positif K, maka pernyataan juga benar untuk bilangan bulat positif K tambah 1. Selanjutnya, langkah-langkah induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan induksi matematika. Langkah 1 yaitu basis induksi. Langkah pertama dalam induksi matematika adalah membuktikan pernyataan tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama, yang biasanya adalah 1 atau 0. Langkah 2, hipotesis induksi. Langkah kedua adalah membuat hipotesis bahwa pernyataan tersebut benar untuk suatu bilangan bulat positif K. Langkah 3 yaitu langkah induksi. Langkah ketiga adalah membuktikan jika pernyataan tersebut benar untuk suatu bilangan bulat positif K, maka pernyataan tersebut juga benar untuk bilangan bulat positif K tambah 1. Langkah 4 yaitu kesimpulan. Itu langkah terakhir. Langkah terakhir adalah menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif berdasarkan prinsip induksi matematika. Selanjutnya, contoh penerapan induksi matematika. Yang pertama yaitu bilangan Fibonacci. Salah satu contoh penerapan induksi matematika adalah pada bilangan Fibonacci. Dengan menggunakan metode induksi, kita dapat membuktikan
berbagai sifat dan pola yang terkait dengan bilangan Fibonacci. Dan yang kedua yaitu bilangan Pascal. Contoh lain dari penerapan induksi matematika adalah pada bilangan Pascal. Melalui metode induksi, kita dapat membuktikan berbagai sifat dan hubungan yang terkait dengan bilangan Pascal. Selanjutnya, di sini kami menyediakan contoh soal terdiri dari 2 nomor. Contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Febrianto. Saya persilahkan. Baik, soal pertama yaitu kan bahwa 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah dalam kurung 3n kurang 1 sama dengan n dalam kurung 3n tambah 1 dibagi 2. Penyelesaiannya ada 2 langkah. Ada langkah pertama yaitu langkah dasar atau basis induksi. Untuk n sama dengan 1 maka diperoleh 2 sama dengan n-nya kita bisa ubah menjadi 1. Jadi 1 dalam kurung 3 tambah 1 dibagi 2. 2 sama dengan 4 per 2. 4 nya dapat dari mana? Dapat dari 3 ditambah 1 kali 1. 2 sama dengan 2. Maka bernilai benar. Sekarang masuk ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Misalnya Pn benar untuk n sama dengan k, maka akan dibuktikan bahwa n sama dengan k tambah 1 juga benar. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah. Kita bisa ubah n-nya menjadi k, jadi 3k dikurang 1 tambah n-nya kita tambah lagi k tambah 1 jadi 3 dalam kurung k tambah 1 dikurang 1. K dalam kurung jadi sama dengan k dalam kurung k tambah 1 bagi 2 ditambah 3k tambah 3 kurang 1 dengan kita kali masuk k kali 3k sama dengan 3k dan tambah k dikali 1 sama dengan k dibagi 2 tambah 3k tambah 3 kurang 1 sama dengan 2 sama dengan 3k kuadrat tambah k ditambah 6k ditambah 4 dibagi 2 dan 3k ditambah k ditambah 7k. 7k didapat dari mana? Didapat dari 3 ditambah k ditambah 6k tambah 4 dibagi 2. Bisa juga ditulis jadi dalam kurung k tambah 1 dikali 3k ditambah 4 dibagi 2. Juga bisa kita tulis k ditambah 1 dibagi dalam kurung k tambah 1 ditambah 1 dibagi 2. Ini terbukti bahwa n kalau kita ubah jadi k tambah 1 maka nilainya sama. Jadi ini adalah bukti bilangan bulat yang menggunakan induksi matematika. Soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Catur dan persilakan. Baiklah, itu penjelasan contoh soal yang pertama oleh Febrianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yang dimana soalnya dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa n dalam kurung n tambah 1 habis dibagi 2 untuk n adalah bilangan asli. Di sini kita menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama basis induksi. Pn sama dengan n dalam kurung n tambah 1 untuk n sama dengan 1 diperoleh P dalam
dalam kurung 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 1 dalam kurung 2. 2 didapat dari hasil dari 1 tambah 1. Selanjutnya sama dengan 2, jadi ini bernilai benar. Langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Misalkan Pn bernilai benar untuk N sama dengan K, yaitu P dalam kurung K sama dengan K dalam kurung K tambah 1. Kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 juga habis dibagi 2. Pembuktian P dalam kurung K tambah 1 sama dengan dalam kurung K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 tambah 1 sama dengan K tambah 1 dalam kurung K tambah 2. 2 didapat dari 1 tambah 1. Selanjutnya sama dengan kita kalikan masuk, yaitu K kali K sama dengan K kuadrat ditambah K dikali 2 sama dengan 2K ditambah 1 kali K sama dengan K ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. Selanjutnya sama dengan dalam kurung K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2. K kuadrat ditambah K kita gabungkan dari hasil sebelumnya. Begitu pula dari 2K tambah 2. Sama seperti tadi. Sama dengan K dalam kurung K tambah 1 tambah 2 dalam kurung K tambah 1. Nah, di sini kita sudah membuktikan bahwa N sama dalam kurung N tambah 1 habis dibagi 2 untuk bilangan asli. Jadi, itulah penjelasan yang saya berikan untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Febrianto. Saya persilahkan. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu induksi matematika adalah sebuah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika untuk setiap bilangan bulat positif. Metode ini terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Langkah dasar dilakukan dengan membentuk bilangan bulat kecil, dan langkah induksi jika pernyataan benar untuk suatu bilangan bulat K, maka pernyataannya juga benar untuk bilangan bulat K tambah 1. Dengan metode induksi matematika, kita dapat membuktikan berbagai pernyataan matematika seperti sifat-sifat deret, taksamaan, dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami bawakan tentang induksi matematika. Semoga apa yang kami bawakan bisa dipahami dan dicerna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.